Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bang Ilham di channel Laskar Tujuh Langit. Alhamdulillah sekarang di samping saya ini ada Ustadz Indra. Nah, Ustadz Indra Abdul Rahman. Ya. Yang dulunya nih namanya Yohanes Soter. Iya, benar sekali. Nah, Ustadz. Yohanes Soter. Ya. Ini kan ceritanya dulu nih Ustadz ini kan dari kampung pedalaman. Benar sekali. Di Pulau Kalimantan, ya tepatnya di Kalimantan Barat Ustadz ya. Ya. Kok tiba-tiba bisa ke Jakarta nih? Saya dengar nih Ustadz cerita dulu tuh pernah terlibat di beberapa sinetron. Kenapa nggak dilanjutin di Jakarta? Kenapa balik kampung? Yang saya penasaran dan bahkan memilih menjadi Ustadz. Jadi gini, ceritanya tuh panjang sih Bang Ilham. Panjang sekali kalau ceritain awal muasalnya. Kenapa saya bisa ke Jakarta, kenapa saya ikut terlibat dalam entertainment, ya kan? Sebelumnya sih saya nagih uang sebenarnya. Nagih uang hasil daripada kerja kayu dulunya. Oh. Itu cerita awal muasalnya tuh. Nagih uang yang sempat dipakai teman selama 2 tahun, tidak ketemu. Hubungan pun, kontak-kontak pun tidak pernah. Jadi beranikan diri ke Jakarta. Karena teman tersebut ke Jakarta? Ke Jakarta. Saya dengar dia ada di salah satu tempatnya tuh di wilayah Bekasi Timur. Nah, maka saya telusuri ke sana. Ya benar, ketemu orangnya. Ketemu. Dan saya pun waktu itu tidak tahu sama sekali jalan ke Bekasi. Oh, jadi nekat ya? Nekat, beranikan diri ke sana kan. Beranikan diri ke Jakarta melalui beberapa informasi dari orang-orang. Saya tanya, ketemu orangnya. Alhamdulillah. Masuk dunia entertainment. Itu awalnya saya tertarik. Waktu itu masih ada sinetron Cinta Fitri. Oh, Cinta Fitri. Oh, Cinta Fitri. Ustadz terlibat di sinetron tersebut? Iya, sedikit lah waktu itu kan, tidak lama. Jadi jadi gini, waktu itu saya ada teman di dunia entertainment, dia mengajak untuk latihan acting. Latihan acting? Latihan acting di salah satu PH. Nah, maka saya pun memberanikan diri ingin merubah lah. Gimana sih di dalam dunia entertainment ini kan. Saya pun ikut latihan acting di salah satu PH. Waktu itu ada perlu dari ini MD Entertainment. Oh. Nah, MD Entertainment itu kan yang memproduksi Cinta Fitri waktu itu. Yeah. Kebetulan kalau tidak salah saya season ketiga. Dan ketiga dicarinya seorang ustadz. Oh, itu jadi seorang ustadz juga perannya. Iya, ustadz juga perannya untuk membacakan doa. Waktu itu ada salah satu pemain meninggal dunia. Saya diambil untuk sebagai pengganti daripada pemain ustadz. Oh, pemain ustadz untuk membacakan doa. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mula-mula memang kita ikut figuran, dapat scene 1, 2, 3. Alhamdulillah. Dan waktu itu ada program di RCTI yang namanya MKM. Masihkah Kau Mencintaiku? Oh, nah, masih kau mencintaiku. Itu punya apa? Helmi Yahya ya? Helmi Yahya, betul. Yeah. Helmi Yahya. Kamu diam Bang ya? Kamu sudah terlaluan kamu. Bang, jangan sembarang ngomong gitu. Tidak ada sahabat saya. Ya, tidak ada fisik ya. Tidak ada fisik. Kamu udah menjual adik saya. Anda boleh argue tapi tidak boleh. Kena adik saya. Abang sadar dong. Saya tidak ikut campur urusan kamu. Abang sadar dong. Nah, ini kan masyarakat biasa menilai macam program-program seperti tadi MKM, Masihkah Kau Mencintaiku. Itu apakah benar rekayasa atau berdasarkan kisah nyata, Ustaz? Berdasarkan kisah nyata. Oh. Berdasarkan kisah nyata memang diperani oleh kita sebagai artis pemeran, pengganti peran lah gitu kan. Kita lah yang memerankan. Dan disitulah saya melihat bakat saya, oh boleh juga nih acting kan gitu kan. Walaupun kita orang pedalaman. Saya kan orang pedalaman Kalimantan nih, di ujung lagi perbatasan dengan Sarawak Malaysia Bang. Yaitu posisinya di Badau, Kecamatan Badau. Nah, dari Kecamatan Badau ke Malaysia itu, kalau jalan kaki kurang lebih cuma setengah jam nyampe. Gitu ke perbatasannya. Tapi kalau ke bandarnya, ke kotanya mungkin kurang lebih 2 jaman lah jalan kaki. Tengku Wisnu juga kita kenal. Dengan Tengku Wisnu juga. Dengan Serin Sungkar juga. Karena kita sering
Main waktu itu main kita dengan Seren Sungkar. Oh, kira-kira mereka masih ingat sama Ustadz nggak ya? Walau-walau bisa apa sekarang. Walau kita kan hanya sebentar aja dengan mereka waktu itu kan. Nah, ini saya masih agak kepo nih Ustadz. Kan Ustadz tujuan ke Jakarta kan nagih hutang. Dapat nggak duitnya tuh Ustadz? Alhamdulillah dapat walaupun tak sepenuhnya. Waktu itu kan kurang lebih 165 juta. 165 juta pada saat tahun Tahun 2000-an gitulah. termasuk besar itu ya, 165 juta ya. Iya, sangat-sangat besar. Nah, jadi itulah saya pun Nah, dapat Ustadz. dapat Kok nggak balik? dikit. Kok nggak balik? Kok malah meneruskan ke Jakarta? Malah tinggal di sana, kenapa? Nah, itulah kita sih punya rencana. Allah yang menentukan. Saya di sana kurang lebih Jakarta kurang lebih 10 tahunan. 10 tahun di Jakarta dengan niat awalnya nagih hutang. Ujung-ujungnya sampai menetap 10 tahun. Iya. Nah, selebihnya saya mencari ilmu lah. Melalang buana ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat, ke Jawa Timur kan. Alhamdulillah. Nah, itulah perjalanan hidup. Nah, kenapa saya sekarang balik lagi ke tanah kelahiran seperti di Kalimantan Barat, khususnya di Badau. Karena tanah kelahiran saya sih tidak jauh dari situ. Dari asal saya dulu di Pinjawan. Itu tanah kelahiran saya yang pernah saya ceritakan waktu itu. Benua Martinus itu. Yang jalan kaki dari 3 hari 2 malam itu. Nah, ini saya melihat postingan Facebook Ustadz. Dan nama teman-teman jika mau add Ustadz Indra, ini di Facebook namanya akunnya Ikhlas Tawakal ya. Iya, Ikhlas Tawakal. Kayaknya udah mau habis tuh, mau penuh, udah full. Udah full pertemanannya. Jadi saya sekarang buka fanpage, ini lagi halaman itu namanya Yohanes Soter. Oh, Yohanes Soter nama aslinya. Iya. Nah, saya melihat di akun Ustadz itu ada sebuah foto Ustadz lagi melakukan syahadat ya. Seorang gadis. Foto tersebut agak unik teman-teman karena saya melihat sepertinya itu disaksikan oleh kedua orang tuanya di dalam foto tersebut ya Ustadz. Nah, yang saya tanyakan, kedua orang tua tersebut apakah muslim atau non muslim Ustadz? Nah, kebetulan waktu itu mak bapaknya itu yang saya tanyakan kemarin. Saya tanyakan kemarin sebelum waktu pertama awal ketemu, sebelum ada niatnya anaknya ini tadi. Saya pernah berjumpa dengan dia dan mereka orang tuanya bahwa mereka ingin ngajak anaknya untuk bersahadat. Dia katanya mau ngajak anaknya bersahadat. Mau ngajak anaknya bersahadat. Nah, ternyata hari berikutnya mereka datang, yang bersahadat cuma anaknya. Mereka hanya pengantar doang. Artinya mereka non muslim. Iya, masih non muslim. Mereka ingin mengajak anaknya untuk bersahadat. Ternyata mereka ini non muslim. Masih non muslim. Saya tanya kenapa ini permintaan dari anak saya sendiri bahwa dia ingin bersahadat, ingin beragama Islam, dan kami sebagai orang tua tidak melarang dia, ya itu hak dia. Karena dalam kepercayaan kita tidak boleh memaksakan. Itu kata bapaknya kan. Tersentuh juga sih mendengar perkataan orang tua kayak gitu kan. Jarang yang menjumpai seperti itu, Bang. Kalau biasa kan ada paling kalenda emaknya yang larang. Kalau ada pun bapaknya, kadang-kadang dua-duanya gitu kan. Sering itu terjadi. Sering iya, dan memang sih kita sering mendengar ya, bahkan ada orang tua non muslim mengantar anaknya ke pondok pesantren untuk belajar. Ada. Oh, di tempat Ustadz juga ada? Di tempat pesantren teman kita. Tempatnya di Al Jihad Pontianak tuh. Itu ada tuh. Anaknya bahkan masih belum muslim, belum bersahadat. Diantar ke pesantren. Untuk tapi setelah itu dia masuk Islam. Dan mak bapaknya masih ngikut, tapi tidak ikut masuk Islam. Tetap di agama masing-masing. Anaknya aja. Nanti apa pesan orang tuanya? Iya, itu yang menarik. Pesannya apa Ustaz? Pesannya, anakku, kamu sudah terlanjur memeluk agama Islam, pelajari benar-benar. Kami orang tuamu siap membantu apapun yang perlunya kamu. Kami siap mensupport untuk biaya sekolahmu. Nah itu yang penting, kamu benar-benar untuk mempelajari agama Islam. Sudahlah, kami walaupun kami tidak sama-sama beragama, kami beragama dengan kamu,
kami masih Kristen, kamu sebagai anak kami sudah Islam, kita masing-masing jalan. Nah itu. Oke. Terus kenapa diantar ke pondok pesantren? Kenapa tidak diantar ke sekolah yang sesuai dengan keyakinan orang tuanya, Ustaz? Nah itu yang menyebabkan anaknya ini juga ini maunya anaknya juga, maunya anaknya juga dan juga maunya kedua orang tua. Karena orang tuanya itu jangan sampai dia apa kata orang tuh cuma bersahadat aja. Lalu tidak tahu menahu nanti bagaimana sholatnya, bagaimana nanti mengerjakan keagamaan yang lainnya, gitu kan? Itu yang mereka tidak inginkan. Jangan sampai anaknya ini selesai bersahadat, udah tidak tahu apa-apa, mengaji tak tahu, sholat pun tak tahu, kan rugi juga katanya. Kenapa dia tidak bersama dengan kami? Makanya mereka tuh pinginnya anaknya itu paham betul dengan tentang agama Islam ini. Berarti ketertarikan ini dari anaknya, Ustadz ya. Anaknya ingin masuk Islam dan orang tuanya justru mendukung bahkan mengantar anaknya ke pondok pesantren. Iya, bukan cuma hanya mengantar, itu membiayai. Bahkan membiayai. Dan ya dari syahadat juga yang seperti itu juga, Ustadz ya. Nah ini fenomena-fenomena seperti ini nih kira-kira banyak nggak, Ustadz? Kalau yang saya dapati ini, alhamdulillah sudah beberapa yang antara kita seperti itu. Nah, bahkan neneknya sendiri, dia anak yatim nih. Dia anak yatim, maknya udah mungkin merantau, bapaknya udah tidak bisa meninggal gitu kan. Di antaranya bahwa anaknya pingin masuk Islam nih. Nah itu sering terjadi kalau lewat kita lah. Dan lagi pun dari kita tidak pernah yang namanya mengajak mereka untuk ikut agama Islam seperti saya. Kenapa saya harus sibuk mengajak orang lain? Kalau diperbolehkan, nah kakak saya kan masih ada nih, kakak saudara daging sama saya, satu rahim dengan saya kan. Kenapa mereka tidak aku ajak mereka? Tapi kan dalam Islam, ajaran kita kan tidak boleh memaksakan orang. Itu dia. Makanya kita sangat hati-hati nih. Percuma juga kalau kita ajak, nanti kalau dia tidak betul-betul kan kita yang berdosa. Kita yang dosa. Ada baru-baru ini ada lagi. Banyak. Banyak kisah menarik banyak di tempat Ustadz ya. Alhamdulillah. Kemarin 2 orang anak kecil, umur 6 tahun sama 7 tahun. Kenapa tuh, Ustadz? Maknya yang ngantar malahan. Karena tadi anaknya nih mainnya di masjid. Jadi maknya ngantar untuk diminta disahadatkan. Nah, saya bilang sama maknya, nanti gimana nih anak nih, kan masih kecil nih. Anak apalah, daripada dia di main-mainnya nanti bagus dia. Ini aja, nanti kita serahkan ke Ustadz, nanti diajarin tentang agama. Biar dia benar-benar lah katanya kan. Ya, mungkin kami pun kalaupun dapat hidayah nanti dari Tuhan, mungkin kami juga ikut. Tapi sementara ini belum lah, dia bilang gitu kan. Ya udah, itu tergantung kalian Bu, saya bilang itu tidak boleh paksakan. Itu harus dari hati kalian sendiri. Kami insya Allah siap membina, saya bilang tuh. Dan kami semua siap untuk ya sama-sama belajar lah kita. Bukan berarti mengajari seperti saya, apalagi saya bilang saya pun tak punya ilmu apa segala macam. Ilmunya saya, ayolah kita sama-sama belajar sampai maut menjemput, gue bilang. Nah, ya teman-teman, jadi informasi yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman, inilah karakter masyarakat yang tinggal di kampung, Ustadz ya. Jadi kalau saya lihat nih hatinya masih bersih, Ustadz ya. Masya Allah. Masih bersih. Ketika ada sesuatu, ada sesuatu yang baik, mereka justru mensupport, mendukung ya. Seperti itu. Nah ini sepertinya lebih mudah ya saat kita menyampaikan atau berdakwah kepada orang-orang seperti ini tentang agama yang benar, cara hidup yang benar, Ustadz ya. Menurut Ustadz, berdakwah dengan karakter orang yang seperti ini menurut Ustadz ini mudah atau tidak, Ustadz? Mudah-mudah sulit gitu ya. Mudah-mudah sulit. Itu tergantung pada kita, Bang. Contoh kemarin saya tidak sebut namanya, tempatnya itu ada satu masjid sudah 13 tahun lamanya, dulu pernah mau didirikan tuh, bukan masjid tapi musola. Surau. Karena tadi yang mendirikan itu mungkin kurang
semangat. Bukan kurang semangat, Bang. Mungkin gimana ya dengan masyarakat setempat. Kurang akrab dengan masyarakat setempat. Dan lagi ndak izin, ndak ngasih tahu gitu kan, main diri-diri kan aja. Tiba-tiba pengen berdiri tanpa izin, tanpa minta izin. Kurang komunikasi lah yang mestinya. Kurang komunikasi. Dan alhamdulillah tahun 2022 ini kemarin akhir datang. Gimana kita ini bisa ndak kita tolong Ustaz? Kenapa? Ini kan sebentar lagi kan mau puasa nih. Bisa ndak dibantu? Tempat kami pingin juga nih ada musola untuk kami tarawih dan segala macam. Lalu warga sana gimana? Kalau untuk semuanya Muslim pedalaman maupun dengan mualafnya kurang lebih 50 orang adalah kami. Oh ya udah, gini aja deh saya bilang gitu. Kita buat masjid aja gimana? Yang benar Ustaz. Dulu aja Ustaz pernah nih terjadi Ustaz. Sampai segitu pengurus masjid. Emang kenapa? 13 tahun yang lalu kami mendirikan itu katanya. Ini masih ada bekasnya nih. Masih ada tiang-tiangnya. Tiang rumah, tiang musola itu. Nah, terus dilarang Ustaz. Nggak boleh Ustaz. Nggak boleh dilanjutin. Nantilah Ustaz ke lapangan. Ustaz lihat sendiri. Hari berikutnya benar. Saya lihat. Benar Ustaz. Udah berdiri tiangnya nih. Kan di sana kan di pedalaman itu agak tiang menggantung gitu kan. Iya, seperti rumah panggung. Rumah panggung kayak gitu. Benar. Oh ya, kendalanya apa? Nah itu tadi Ustaz. Nggak tahulah pengurus yang lama tuh katanya kan apa kurang komunikasi atau gimana. Nah ini kami gimana nih Ustaz? Saya tanya. Terus udah ngasih tahu belum warga sini? Dengan warga sih belum tahu. Nggak ngasih tahu kami katanya. Nah ini salah nih Bang, saya bilang. Yang kedua, tokoh agamanya sih gimana? Itulah. Masih juga belum nih, tidak berani kami menyampaikan. Kadesnya, udah sih kita sampaikan, tapi belum ada tanggapan. Ya udah, atur jadwal, kita mau jumpa dengan mereka. Nanti saya jumpa. Nah, ketemulah hari berikutnya, ketemu udah tentukan dengan hari H, tentukan kita datang. Kita sampaikan. Baik-baik, salam dengan segala macam. Saya sampaikan bahwa saya juga ini seorang kita dan sekarang pun saya orang kita. Maksudnya kita ini? Kita ini orang Dayak juga. Saya pun orang Dayak. Saya bilang memang walaupun saya beda udah agama Islam, saya bilang tapi saya tetap orang Dayak dan sampai sekarang saya orang Dayak. Saya gituin darah saya darah Dayak. Bukan berarti saya udah masuk Islam, saya orang jadi Melayu, jadi orang Bugis, jadi orang Batak, bukan saya bilang. Bukan orang Jawa, tapi saya orang Dayak tetap. Agama Islam. Lalu saya ingin minta tolong nih, Pak Kades, abang-abang semuanya. Itu datang tuh bertato-tato semua tuh. Bertato. Ada fotonya nggak Ustaz? Ada nanti. Sekalian dengan video kecil pendeknya ada. Dan waktu. Terus, gimana nih Bang? Dia bilang gitu kan, dia panggil saya Bang. Ini besok kan hari Sabtu nih. Saya minta tolong. Kita penancapan tiang di sini nih untuk masjid. Kaget kadesnya. Loh, kok langsung diiniin katanya? Langsung didiriin. Jangan dulu Pak. Kita kan mau ini katanya. Mau kompromi dulu dengan masyarakat. Saya mau kumpul-kumpul orang dulu katanya kan. Aduh, gimana ya saya bilang. Ya udah kalau kayak gitu, cuma ini aja pesan saya. Saya pingin ini didirikan untuk apa? Untuk mencegah maksiat. Biar kami tidak terlalu tersesat. Kami mualaf. Sudah meninggalkan agama asal kami. Yang Katolik, yang Kristen. Sudah kami tinggalkan. Kami memeluk agama Islam. Kami pun tak tahu apa-apa. Apa artinya kami. Jadilah kami orang-orang yang tersesat. Saya gituin sama dia. Takkanlah kalian tak kasihan dengan kami. Udahlah kami masuk Islam. Masa kami harus masuk ke gereja? Karena mungkin saya bilang. Apalagi kalau misalnya nih.
Ini kan rumah Tuhan yang kita buat. Gereja, rumah Tuhan. Masjid, rumah Allah, rumah Tuhan juga. Saya bilang, tempatnya kita sama-sama menyembah Allah. Nah, berpikir dia, ya udah nantilah kita ini kan. Nah, setelah itu Sabtunya nggak ada datang. Semuanya. Nggak ada datang. Datang ke mana nih? Terus tunggu, nggak ada. Sore baru ada jawaban bahwa mereka siap, tapi hari Minggu. Dari Ahad. Hari Ahad. Siap, saya bilang. Nah, itu dia. Udah dapat itu, mereka siap. Saya bilang sama warga Muslim di situ yang mualaf, besoknya bikin masakan yang enak. Apa ya Ustaz ya? Apa aja. Pokoknya enak, saya bilang. Jangan beli di pasar, itu enggak enak. Apa itu enak? Ayam kampung. Saya bilang, ngapain beli daging? Daging lain, ayam kampung, tuh sayur daun singkong, begitu. Itu yang enak, saya bilang gitu kan. Itu dagingnya orang kita kampung. Udah tuh rebung, saya bilang, itu kita buat. Benar, ada tempoyak, kita buat tempoyak, sambal terasi, saya bilang gitu kan. Dah. Nah, janji jam 7 pagi. Siap, siap. Saya berangkat, kurang lebih dari tempat saya itu ada kurang lebih 1 jam lah. Ya motor pelan-pelan kan. Kurang lebih 1 jam ke lokasi. Sebelum saya sampai, ternyata mereka udah sampai di sana. Apalah yang dibawa mereka, Bang? Parang, kapak, gergaji, pinso kecil. Yang bawa ini siapa? Yang bawa non-muslim? Dari teman-teman kita, saudara kita yang non-muslim. Dari yang non-muslim yang bawa Iya. itu. Dia bawa kapak ini non-muslim. Non-muslim. Dan dari kita yang mualaf-mualaf sana dan sedia gabung. Untuk apa? Nah, ini saya kaget nih. Kan sebelum saya lihat itu kan, saya kan di jalan nih. Saya lihat ada satu orang tuh bawa parang panjang. Bawa parang panjang. Betapa lagi. Betapa lagi. Ada apa nih, aku bilang. Ternyata kita tidak boleh berpikiran jelek dengan orangnya, berprasangka buruk. Ternyata mereka lah yang membantu saya mendirikan, menancapkan tiang masjid. Masya Allah. Justru masyarakat non-muslim ikut membantu. Benar banget. Benar banget. Padahal rencananya kan masak-masak tuh untuk ini kan. Biasa-biasa aja gitu kan. Untuk gabung, kompromi lagi untuk memutuskan tadi jadi atau tidaknya gitu. Ternyata langsung jadi, Bang. Masya Allah. Allahu Akbar, benar-benar tidak terasa. Saya bilang, saya rangkul pendetanya, saya rangkul tokoh agamanya sana. Ayo kita buktikan bahwa inilah dia orang yang toleransi umat beragama. Kita orang pedalaman bisa begini. Kenapa di kota besar tidak bisa? Masya Allah. Nah, kita buktikan, saya bilang. Kita bersatu, ayo, saudaraku. Bersatu. Kadesnya non-muslim, di agama Kristen. Udah tuh yang kawan-kawan yang lain, ada Katolik juga. Terus pendetanya turun. Kami nancapin kebersamaan kami. Udah selesai itu kami makan, istirahat, bercanda, begitu. Sampai tiang berdiri, yang tiang panjangnya pun berdiri juga. Itu. Sekarang Alhamdulillah, udah jadi masjid. Masjid. Sudah jadi masjid. Ada fotonya, Ustaz? Ada dong. Nanti kirim ke saya, Ustaz, ya. Walaupun belum jadi semuanya. Enggak apa-apa. Ceritanya ada lagi nih, Bang. Setelah itu, Bang, udah dibuat pas berapa bulan kemudian tuh. Bukan hanya kita Muslim yang rupanya yang bawa bahan-bahan tuh. Kawan-kawan kita yang non-Muslim. Pikul kayu 1-2 batang, bantu bangun masjid. Bantu itu masjid. Itu luar biasa, Bang. Nggak terasa air mata menetes, Bang. Mereka begitu mulia hatinya tuh. Waduh, saya bilang, sampai ada teman saya satu orang tuh bilang gini, Ustadz, kok kami nggak tahu ya? Orang situ tuh, Muslim di situ, asli Muslim tuh. Asli Muslim. Asli Muslim ngomong gini, kok sampai segini ya mereka dan kita ya, katanya. Ustadz ngomong apa dengan mereka? Saya bilang, tidak ada ngomong apa-apa. Makanya, saudaraku, inilah gunanya komunikasi yang baik. Ya, komunikasi ya. Itu komunikasi intinya. baik. Dan kita tunjukkan akhlak yang baik, tujuan kita yang baik dengan mereka. Mereka juga kan orang yang jenius.
Orang yang pintar Orang juga. yang pintar juga. Mereka juga punya perasaan. Perasaan hati yang halus seperti kita juga. Bahkan mungkin halus dari kita. Kemarin juga saya udah mulai prasangka tuh. Prasangka gak enak kata mereka. Iya. Ternyata salah. Nah, itu bang. Udah berapa bulan? 3 sampai 4 bulan tuh langsung atap bang. Oh, bangun atap. Langsung ada kubahnya bang. Dan itu artinya masyarakat non muslim masih tetap membantu juga. Saya membantu. Oke, Bahkan nyemen dan segala macam kan. Nah, dan hari Jumat pertama. Ini cucu nih. Hari Jumat pertama. Hari Jumat pertama. sholat waktu Jumat pertama. Betul. Perdana nih. Perdana. Ya, ada yang unik ya? Ada unik. Nah, apa itu, Zat? Uniknya begini. Cari kawan-kawan yang lain. Oh, nggak bisa nih. Sebelum jadwal sudah penuh. Tanya lagi satu. Oh, udah penuh. Udah ada jadwal lain. Karena perjalanan dari kota ke sana itu kurang lebih 1 jam. Lumayan sih. Walaupun dia di pinggir jalan kan. Terus speaker tuh masuk ke dalam semua. Nggak dikeluarin. Oh, takut mengganggu ya? Takut mengganggu. Itulah tadi kan kawan-kawan. Toleransi tadi. Saya bilang makan kawan gini aja deh. Langsung hubungi saya. Ketua masjidnya. Ustadz, besok Jumat kan. Ustadz boleh nggak ngisi khutbah di sini? Padahal saya sebenarnya udah ada jadwal. Karena ini tadi siap. Hujannya waktu saya berangkat tuh hujan bang. Sempat diguyur hujan saya. Ya, kan 1 jam perjalanan nih sana. Langsung siap saya bilang. Saya batalin jadwal khutbah di masjid yang lain kan. Saya batalin, mohon maaf. Saya bilang karena ada ini. Oh ya, tidak apa-apa Ustaz. Nanti yang dimajukan yang ada cadangan siap. Setelah itu saya datang sana. Saya lihat kok speakernya ke dalam. Kenapa ke dalam? Tidak berani kami. Tidak berani kenapa saya bilang? Tidak beranilah, takut nanti sensitif apa itu ini segala macam. Udah, gini aja. Tolong buka, arahkan keluar. 2 speaker tuh, toa. Buka, arahkan keluar. Kenapa saya bilang diarahkan keluar? Biar saudara-saudara kita yang belum paham atau yang masih ragu, biar mereka mendengar apa isi khutbah kita. Adakah isi khutbah itu menjelek-jelekkan orang? Mengajak berbuat dalam satu kejahatan? Atau gimana? Kalau kita bawa ke dalam, saya bilang, makin curiga orang. Tuh, mereka tuh. Ada apa aja mereka tuh, janjinya mereka tuh. Apa yang mereka ingin ya? Prasangka buruk pasti ada. Siap. Setelah itu bang, itu saya naik mimbar. Ini kita cerita singkat aja ya. Udah mimbar, khutbah. Saya pasang. Saya cerita tentang kematian. No, ternyata bang, ada yang lihat kawan-kawan kita tadi tuh. Ya. Ada yang duduk di jembatan. Mendengar. Ada yang lagi sedang petik daun keraton. Berhenti bang. Mendengarkan Ceramah Ustadz khutbah tadi. melalui toa tadi. Iya benar. Nah, udah itu dari mana tahunya bang? Nanti saya akan ceritakan. Tapi waktu saya mimbar tuh bang, ada yang unik. Apa yang unik? Ada salah seorang perempuan ikut sholat Jumat bang. Perempuan Muslim. Non Muslim. Mualaf. Oh, mualaf dia. Nah, anak mualaf lah sebenarnya dia. Dia bukan mualaf tapi anak mualaf. Ikut sholat Jumat. Karena saking pinginnya sholat. Allah bang. Waktu sedih mimbar tuh aku diri. Lihat, Masya Allah. Ada perempuan sholat Jumat. Gitu kan? Boleh kan? Boleh tapi tidak wajib ya. Betul, tidak wajib. Dia tuh di belakang. Baru ini kan kita lihat dia gitu kan. Lain lah kalau di Mekah, di Madinah belum lah. Itu beda lah kan. Di sana kan lain. Nah, enggak tahunya saya, sampai segitu dia. Kenapa? Saya tanya. Setelah selesai sholat, segala macam, saya tanya dia. Kenapa dia ikut sholat Jumat? Kangen. Pingin sholat, ikut sholat. Pingin sholat di masjid. Allahu Akbar bang. Hari itu ya Allah kataku. Tidak terasa bah dengan dia tuh ya Allah. Ya, senang rasanya. Benar terbukti orang di sana tuh haus. Rindu. Ingin sholat berjamaah. Rindu juga dengan. Tidak pernah dengar. Itu tidak pernah dengar bang.
Nggak pernah dengar ceramah di situ, nggak pernah. Apalagi pengajian, nggak pernah. Nah, setelah itu Bang, 3 hari kemudian, nah nih, tahunya saya kisah tadi ada yang di jembatan nongkrong, ada yang metik daun keraton dan sambil bekerja kan sambil dengerin itu. Dari ada salah satu pemuda datang tempat saya, dia minta bersahadat. Dari kampung tersebut Kampung yang ke rumah Ustadz benar, yang di kota ya? Iya, di kota. Kurang lebih 1 jam. Oke, jadi teman-teman saya mohon maaf Ustadz saya potong. Rumah Ustadz ini berasal dari tempat dari Kabupaten Kapuas Hulu, iya, betul. tinggal di kota kecamatan Ya, di kotanya dan tempat masjid tadi yang Ustadz cerita itu letaknya di pedalaman Ustadz ya? Di pedalaman, di pinggir jalan tapi. Oh, di pinggir jalan, tidak terlalu masuk ke dalam ya Ustadz ya? Enggak. Dan itu jarak tempuhnya 1 jam dan yang cukup unik menariknya ada warga masyarakat yang mendengar ceramah Ustadz Maitoa akhirnya datang ke rumah Ustadz tadi tuh. Betul. Yang di kota tadi itu ya. Benar, kurang lebih 3 hari. 3 hari setelah. Berarti Jumat, Sabtu, Ahad, hari Senin datang. Hari Senin datang. Hari Senin dia bersahadat, minta sahadat. Saya tanya dia, kok kenapa bersahadat Bang? Maaf, sebelumnya kami menguping apa yang Ustadz sampaikan waktu itu hari Jumat yang lalu. Kamilah yang duduk di jembatan tuh, pemuda-pemuda di situ. Oh. Dan datang berapa pemuda? 1? Yang datang 1. Yang mereka nguping ada 4 sampai 5 lah. Terus yang di kebun juga bercerita. Ternyata enak nih khutbah nih, mengingatkan kita kematian nih. Oh, ini rupanya yang disampaikan mereka. Nah, gitu Pak. Nah, makanya waktu itu dia sempat terharu mendengar, karena waktu akhir khutbah saya ada mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Itu 3 kali saya ulang dengan meneteskan air mata Bang. Nah, lalu dia pun itu yang bikin dia ini gemetar katanya. Udahlah, saya ingin bersahadat. Udah lama sebenarnya, cuma karena belum betul tersentuh, belum mendapatkan hidayah sebenarnya. Karena tidak ada dai yang datang ke tempatnya. Karena itu, apa kata mereka? Kalaupun aku santik masuk Islam, kemana saya belajar? Nah, itu permasalahannya. Di tempat saya tidak ada. Adalah yang Muslim, tapi kok tidak sembahyang, tidak sholat, dia bilang. Wah, rugi nih. Jadi percuma kalau saya masuk Islam gitu ya. Betul, percuma saya masuk Islam. Untuk apa cuma saya bersahadat? Masuk Islam itu tidak ada. Saya lihat banyak yang ini katanya punya istri mualaf, tapi tidak pernah saya dengar sholat. Tak pernah sholat. Nah, itu yang ditakutkan. Ternyata memang udah lama dia udah ada pingin niatnya. Nah, itu dia langsung saya sahadatkan beliau. Saya tanya dia bahwa banyak masyarakat yang di situ tadi lagi sedang metik daun keraton, mereka mendengarkan itu asik katanya, enak. Bukan itu aja sekali, udah pernah juga saya khutbah di salah satu desa juga, pedalaman tuh pedalaman. Mereka mendengarkan cerita masalah akhlak, hubungan akhlak dengan sesama apa itu mereka tersentuh Bang. Tersentuh sekali kata mereka. Oh, ini baru katanya, ini baru nih. Tentang apa? Tentang akhlak Ustaz. Akhlak, iya betul. Ya, jadi saya teringat Ustaz, saya pernah ke Kabupaten Landak juga Ustaz ya. Jadi tuh kami bawa Ustaz dari kota untuk berceramah di tempatnya tidak pedalaman Ustaz. Bercerita tentang mengajarkan makan memakai tangan kanan Ustaz. Iya. Dan mengucapkan bismillah. Itu aja ajaran kepada masyarakat setempat. Nangis Ustadz mereka. Allah, ya kan? Dan ternyata karakter masyarakat ini yang tinggal di kampung ini mendengar ceramah-ceramah seperti ini masih seperti hal yang baru Ustadz bagi mereka. Iya. Dan mereka langsung tersentuh hatinya. Nah, ini artinya digambarkan adalah banyak warga muslim ya Ustadz ya, mu'alaf di sana tapi belum tersentuh
Ya. Betul nggak Ustaz? Benar sekali, benar sekali. Banyak belum tersentuh. Tempatnya tuh nantilah Ustadz Ilham nanti datang ke saya, ikut saya dakwah di sana. Ke Sulu? Iya, ke Sulu. Pengen Ustaz, Ya, saya ya. nabung dulu Ustaz. Iya, insyaallah. Mudah-mudahan Kita nanti lumayan, teman-teman. para penonton ini Ya. bisa membantu dakwahnya Amin. kita lah. Ya. Soalnya Kapal Sulu ini teman-teman tempat yang paling jauh ya Jauh, jauh sekali. dari kota Pontianak ya. Karena kami ini kurang lebih 13 jam, 14 jam. 13 jam perjalanan memakai mobil itu pun Mobil, ya. Ini kondisi jalan kita tidak macet seperti di Pulau Jawa ya. Iya, tidak. Dalam keadaan tidak macet aja 13 jam. Betul Nah, sekali. bisa dibayangkan betapa jauhnya antara kota Pontianak ke Kabupaten Kapuas Hulu. Iya. Nah, jadi kayak memerlukan dana biasa. operasional yang luar biasa. Sangat-sangat sekali. Apalagi membawa tim kru dari Laskar Tujuh Langit, yang Masya Allah. kameramen ya. Iya, iya. Juga kita perlu persiapan yang matang. Sangat. Oke Ustadz. Jadi saya ambil kesimpulan Ustadz ya. Siap. Sebenarnya masih banyak kisah menarik Ustadz. Kita nanti saksikan di video-video selanjutnya. Siap. Jadi di video ini kita ingin sampaikan adalah pertama sebenarnya dakwah itu mudah, ya Ustadz ya. Intinya adalah komunikasi. Benar. Ya, komunikasi bagaimana kita menyampaikan informasi. Jadi Ustadz Indra bercerita histori atau sejarah susah berdirinya sebuah masjid itu karena tidak ada komunikasi Benar banget. dari pengurus lamanya ke masyarakat setempat. Betul. Nah, jadi dibuktikan oleh Ustadz Indra ya, Siap. bagaimana berkomunikasi kepada kepala desa yang non Muslim dengan tokoh-tokoh agama yang lain. agama lainnya, sambil juga menunjukkan adab Ustadz ya. Ya, betul sekali. Dan Masya Allah hasilnya sangat dahsyat. Mereka akhirnya datang membantu Membangun. Bukan hanya membantu dengan tenaga, tapi dengan biaya juga mereka. Masya Allah. Bahkan mereka memungut dana untuk supaya menyumbang. Bangun masjid juga. Membangun masjid. Itu guru agama Katolik. Masya Allah. Itu luar biasanya tuh. Itu teman-teman dahsyatnya dakwah ya. Iya benar. Dengan menunjukkan adab. Iya banget. Ya, karena ya kita tidak pungkiri juga Ustadz ya, karena di kampung-kampung juga kan ini tersiar Islam ini agama yang keras Ustadz kan. Agama yang suka ini ya Ustadz ya, suka tanda kutip melakukan peledakan. Iya, itu kan yang informasi masuk ke kampung ya. Sangat. Nah, makanya perlunya kita meruntuhkan framing tersebut ya. Betul. Nah, yang kita perlukan ada dai-dai seperti Ustadz Indra. Insyaallah. Nah, yang menunjukkan inilah Islam sesungguhnya, bukan seperti yang digambarkan oleh media-media. Betul ya Ustadz ya? Betul sekali. Nah, dan saya yakin Ustadz, daerah-daerah seperti yang Ustadz ceritakan itu mungkin sangat banyak sekali. Banyak. Saya pikir tidak hanya di Kalimantan Barat. Mungkin juga terjadi di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Iya. Ya. Artinya bagaimana cara kita berdakwah yang benar. Ya Ustadz. Nah, alhamdulillah nih Ustadz Indra juga punya yayasan. Saya juga sudah punya yayasan yang namanya Yayasan Laskar Tujuh Langit, sesuai dengan channel ini. Dan insya Allah kami saling bersinergi. Insya Allah. Ya, apa yang diperlukan oleh Ustadz Indra di Kabupaten Kapuas Hulu di daerah insya Allah Yayasan Channel dan Yayasan Laskar Tujuh Langit insya Allah siap support dakwah dari Ustadz Indra. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin berdakwah bersama kami, tapi tempat kalian jauh, terbatas dari tenaga dan waktu dan jarak, bisa bersama-sama dengan kami dengan cara apa? Dengan cara berdonasi atau berinfak di channel di Yayasan Laskar Tujuh Langit Indonesia, dan insya Allah akan kita support juga dai-dai seperti Indra. Dan jangan lupa dakwah juga dengan jempol kalian, yaitu dengan cara apa? Men-share, memberikan like, subscribe, like, dan berkomentar positif. Itu justru dakwah yang paling sederhana sekali. Amin. Jadi, ini ceritanya sangat banyak. Kita nantikan kisah-kisahnya Ustadz. Siap. Karena waktu Ustadz Indra ini di Pontianak terbatas, karena sebentar lagi berapa hari lagi akan pulang ke Kapuas Hulu ya? Belum. Masih menuju perjalanan dakwah ke Sarawak, Malaysia. Mau ke Malaysia? Iya. Dari Pontianak? Iya betul. Naik pesawat? Enggak, pakai mobil. Pakai mobil, insya Allah nanti perjalanan dari sini ke Sarawak kurang lebih 8 jam lah. Oh, 8 jam. 8 jam, karena agak dekat.
Oh, ini dakwah juga di mualaf. Dakwah juga nanti di sana menyampaikan indahnya kebersamaan, indahnya akhlak, indahnya kita bisa berbagi. Masya gitu. Allah. Insya Allah tidak ada yang lain yang kita bisa lakukan. Mumpung masih sehat, mumpung masih diberi kesempatan Allah hidup, ya kan? Mari kita tetap melakukan perbuatan yang baik-baik saja, Masya tanpa ragu bahwa Allah pasti akan membalasnya. Masya Allah. Jadi teman-teman ya, saya ulangi ya, Ustadz Indra ini dari Kampung Pedalaman, pindah pernah sempat juga mampir ke Jakarta selama 10 tahun. Ya, terlibat juga di pembuatan sinetron, sinetron terkenal juga ya pada saat itu ada Cinta Oh iya benar, Fitri. ada juga nih cerita waktu kan saya sendiri yang produksi, sutradaranya dan pemainnya juga saya. Oh. Ada namanya SPG, semua pada gokil. Itu waktu itu sempat dikontrak dari TV Banten. Oh, dari TV Banten. Masya Allah. Ya, itu hasil daripada anak yang kita didik. Daripada manajemen kita kemarin, kita mau ingin membuktikan bahwa didikan kita itu ke mereka benar-benar gitu, Wah. Bahkan mereka alhamdulillah sekarang ini ada yang udah main beberapa sinetron. Nah, cuma karena pertama tadi itu komunikasi kita udah terputus sama mereka, nomor dan telepon yang lama pun udah tidak ada lagi. Nah, cuma itu sajalah, kita sama saling mendoakanlah. Mudah-mudahan saudara-saudari kita yang lagi menjalankan suatu kebaikan, mudah-mudahan selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mudah-mudahan teman-teman artis Ustadz dulu ya melihat video ini. Insya Allah mudah-mudahan. Hubungi Ustadz kembali. Siap. Om Indra, Om Indra. Oh, mereka panggil Om ya. Om Indra, iya, mereka panggil Om Indra. Oke, nanti saya akan cantumkan Instagramnya. Siap. Atau ada Instagram ya Ustadz? Ada. Saya akan cantumkan Instagram Ustadz Indra. Nanti di deskripsi video silakan teman-teman follow dari akun Instagram Ustadz Indra. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan berkomentar positif dan bagikan jika video ini bermanfaat. Saya Bang Ilham dan Ustadz Indra. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عما يتساءلون